Yang berikutnya ayat 58. Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idza hum yaskhatun. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Ini informasi yang lain dari Allah tentang orang munafik. Ada beberapa informasi banyak dari awal. Yang pertama tadi yang kita kaji malam ini, mereka tuh seneng kalau kaum muslimin ditimpa kesulitan, kesempitan, sedih kalau muslimin mendapatkan kemudahan ke lapangan, dan yang lain-lainnya. Banyak informasi, ini sesuatu yang lain. Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat. Di antara mereka ada yang mencela kamu, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan para sahabatnya di dalam masalah shadaqat, pemberian harta. Kenapa mencela? Kenapa mencela urusan harta yang Nabi bagi-bagi? Kenapa mencela? Kenapa mencela? Ini informasi lain dari Allah. Kenapa mereka mencela di dalam masalah pembagian harta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena hati mereka terpaut kuat dengan harta. Hidupnya mereka ya memang untuk duniawi, kehidupan hedonis. Muslim hartanya di tangan saja. Muslim hartanya di tangan saja, karena merupakan sarana media untuk meraih nilai yang lebih jauh darinya, yaitu surga. Orang munafik tidak demikian. Makanya kalau ada masalah pembagian harta, urusan sedekah, mereka sakit. Soalnya hatinya sangat terpaut dengan harta. Fa in u'tu minha radu. Kalau dikasih, wah dikasih senangnya luar biasa. Wa illam yu'ta minha idza hum yaskhatun. Kalau tidak dikasih, marah-marah. Itu munafik. Terjadi pada seseorang yang namanya Dzul Khuwaisirah. Nabi SAW membagi harta, kalau nggak salah dalam perang Hunain. Si fulan dikasih sekian. Dzul Khuwaisirah mengatakan i'dil fa innaka lam ta'dil. Kurang lebihnya Dzul Khuwaisirah mengatakan demikian. Berbuat adillah kamu. Kamu ini gak berbuat adil. Maka Nabi marah. Kalau saya tidak adil, lalu siapa yang bisa adil? Nabi marah. Kalau saya tidak adil, lalu siapa yang bisa adil? Nabi SAW tidak pernah berbuat dengan hawa nafsunya. Nabi berbuat dengan bimbingan Allah Azza wa Jalla, sehingga beliau tidak pernah punya dosa. Jangankan yang lalu, yang akan datang sudah Allah ampuni. Apa maksudnya? Yang akan datang dosa-dosanya sudah diampuni. Maksudnya apa? Karena tidak mungkin berbuat dosa. Berjalan dengan bimbingannya. Maka Nabi bersabda, kalau saya tidak adil, lalu siapa yang berbuat adil? Demikian mereka selalu mencela di dalam masalah sedekah. Kenapa? Karena hati mereka sangat terpaut dengan harta. Sekarang kita demikian apa tidak? Semoga tidak. Harta di tangan saja. Karena kalau harta di tangan, tidak di hati, benar-benar kita jadikan sarana untuk meraih akhirat. Tapi kalau harta di hati, artinya harta sesuatu yang dicintai, maka apapun demi harta, sampai akhirat pun dijual demi harta. Pinter, alim, hafal Quran, tapi semuanya dijual demi harta. Saya harus berfatwa bagaimana, sing penting wani piro. Nah ini kan karena harta ada di hatinya. Dan itu karakternya munafik. Yang berikutnya ayat
59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Walau annahum radu, kalaulah mereka ridho, ma atahumullahu wa rasuluhu, apa yang Allah berikan dan Rasulullah berikan, niscaya baik bagi mereka. Khobarnya mahdzuf, khobarnya tidak diperlihatkan. Kenapa tidak diperlihatkan? Karena maklum, kalau mereka ridho terhadap apa yang Allah berikan dan Rasulullah berikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Tapi tidak mungkin terjadi pada mereka yang demikian itu muslim. Yang demikian itu muslim. Muslim diberi harta bersyukur, itu kebaikan. Muslim tidak diberi harta bersabar, itu juga kebaikan. Bagi muslim semuanya baik. Dapat harta, alhamdulillah, kebaikan, berpahala. Enggak dapat, alhamdulillah ala kulli hal, kebaikan, dapat pahala juga. Itu muslim. Munafik gak mungkin. Jadi ini jawabannya, orang munafik tidak mungkin. Dan merupakan kebaikan dan yang bisa hanya muslim. Wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadli wa rasuluh. Akan baik bagi mereka kalau mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Sayu'tinallahu min fadli wa rasuluh, Allah akan memberikan dari karunia-Nya dan juga Rasulnya. Inna ilallahi raghibun, sesungguhnya hanya kepada Allah kami berharap. Semestinya seperti ini, dan yang bisa berbuat muslim, mereka nggak bisa. Makanya kalau ada urusan harta rasanya itu sakit, sehingga kemudian komentar tentang pembagian harta. Pokoknya kalau ada masalah harta sakit hatinya, karena hati mereka terpaut kuat dengan harta. Itu munafik. Maka kita bukan orang munafik, kita ridho bima qassamallah, ridho dengan apa yang Allah bagikan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dibagiin harta oleh Nabi, Umar ketakutan, jangan saya, biar yang lainnya saja. Akhirnya Nabi menasihati, wahai Umar, kamu tidak minta. Kalau kamu tidak minta nggak apa-apa. Akhirnya Umar baru paham, nggak apa-apa, karena tidak minta itu muslim. Kalau orang munafik akan mengungkit-ungkit, mengkritik-kritik di dalam masalah harta, sekali lagi karena hatinya sangat terpaut dengan harta. Dari ayat ini juga ada faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya kita hanya mencukupkan diri dengan Allah. Hasbunallah, kita mencukupkan diri hanya kepada Allah. Dialah Ar-Razzaq, Dia Al-Qabid dan Al-Basit, Dia yang menahan dan yang melapangkan, Dia yang Razzaq, Dia memberi rizki. Dan Allah ketika memberi rizki dengan kadarnya. Padahal Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha kaya. Sekiranya seluruh manusia dengan jin diberikan apa yang merupakan permintaan mereka, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Paling hanya seperti air yang dicuk-cuk oleh burung di laut, sisanya air di laut, ya berkurangnya sangat-sangat tidak ada artinya, gak signifikan. Tetapi kemudian kenapa Allah memberikan harta kepada manusia tidak
banyak sekali, karena akan membuat kerusakan pada mereka. Allah sudah nyatakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hambanya banyak sekali, labaghaw fil ardh, niscaya mereka melampaui batas, terjadi kerusakan. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, tetapi Allah menurunkan dengan kadar yang dikehendakinya. Innahu bi'ibadi khabirum basir, dia terhadap hambanya khabir, mengetahui sedetail-detailnya, basir, mengetahuinya. Jadi yang Allah berikan kepada kita dengan kadar yang telah ditetapkan itu terbaik bagi kita. Tapi si fulan kok lebih banyak, si fulan lebih banyak, malah si fulan mobilnya 2, istrinya sendiri, anaknya sendiri, 3, istrinya sendiri, dia sendiri, anaknya sendiri. Ya itu baik bagi dia. Loh, kalau saya dikasih demikian, apa bisa seperti dia? Belum tentu. Sudah dikasih contoh kok. Korun dikasih harta karun, Korun dikasih harta karun, nggak membuat baik, membuat melampaui batas. Nah ini muslim, makanya hanya cukup kepada Allah, tidak ngungkit-ngungkit, tidak mengomentari di dalam masalah pembagian. Kalau rezekinya ya dapat, kalau tidak ya tidak, karena hatinya tidak terpaut dengan harta benar-benar di tangannya. Termasuk dalam hal ini muslim tidak meminta, dan syariat menyatakan meminta hukumnya makruh, bukan meminta untuk proyek sosial ya. Kalau itu harus, kalau kita woro-woro ada proyek sosial, malah itu kebaikan. Nggak ada kebaikan di dalam berbicara kecuali 3. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin islahin bainan nas. Nggak ada pembicaraan yang baik kecuali 3. Di antara jalan ngejak-ngejak infak, kalau itu di luar ini. Yang dimaksud untuk kepentingan pribadi, minta hukum asalnya makruh. Minta haram. Loh, minta haram kan dengan kerelaan pemberi. Iya, dengan kerelaan pemberi, tapi meminta itu haram. Nanti dibangkitkan dengan wajah tidak bertulang, berarti dosa besar itu dosa besar. Karena pengertian dosa besar itu suatu dosa yang ada ancaman akhirat, yang antara definisinya. Meminta hukumnya makruh, meminta hukumnya haram. Tapi meminta ada yang menjadi boleh, tidak makruh. Kalau kita tahu yang dimintain senang, malah marah kalau nggak diminta, nah itu maka mintanya menjadi boleh, tidak makruh. Si fulan itu kalau nggak diminta marah, alias kalau dimintain senang, ya kita minta, maka bukan makruh, boleh. Nabi SAW ketika memasuki rumah seorang mantan budak, kemudian dia lagi merebus sesuatu di panci, Nabi mengatakan dengan kata-kata, apa tuh di panci itu ya, apa tuh di panci, artinya Nabi meminta. Dan di dalam syarahnya Nabi tahu orang ini kalau dimintain senang sekali, ya maka menjadi tidak mengapa. Nah, kenapa kita kalau meminta makruh? Biar hati kita kuat terpautnya dengan Allah, kuat bersandarnya kepada Allah. Nah, kalau kita sudah berbuat demikian, pujilah Allah yang telah memberikan kebaikan ini, bersandar hanya kepada Allah. Ini kebaikan yang luar biasa. Kalau kita sudah bersandar kepada Allah sehingga tidak pernah meminta, tetapi kemudian ada orang gak ngasih, waduh kok saya gak dikasih, kok yang dikasih si fulan, saya gak dikasih, ya sami mawon artinya belum bersandar kepada Allah, karena masih mengkritisi orang yang membagi siapa-siapa dikritisi.
Itu namanya belum bersandar kuat kepada Allah. Padahal yang dimaksud tidak meminta adalah karena hatinya bersandar kuat kepada Allah. Tapi kalau kemudian mengkritisi orang yang memberi, yang diberi si fulan kok saya enggak, itu namanya belum sesuai dengan tujuan dari tidak meminta, yaitu bersandar yang kuat kepada Allah. Nah, sampai sini dulu. Mungkin satu lagi tentang ayat ini. Ayat 59 ini merupakan jawaban atas perbedaan penafsiran. Di dalam Al-A'raf ada ayat yang berbunyi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ada dua penafsiran, mereka berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan cukuplah bagi kamu Allah. Demikian pula orang-orang mukmin, cukup bagi mereka Allah. Tafsir yang kedua, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah bagi kamu wahai Muhammad Allah dan orang-orang yang mengikuti kamu itu orang-orang mukmin. Yang mana tafsirnya? Saya ulangi lagi. Ini terjadi dua perbedaan tafsir, tetapi ketika kita baca 59 sudah terjawab. Perbedaan tafsirnya yang pertama, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin, orang memahaminya cukuplah bagi kamu wahai Muhammad Allah dan orang-orang yang mengikuti kamu itu orang-orang mukmin. Jadi Allah kemudian orang-orang mukmin mencukupi kamu. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin, cukuplah bagi kami Allah. Cukuplah bagi kamu Allah. Demikian pula cukuplah bagi orang-orang mukmin Allah. Yang mana? Yang kedua. Kenapa? Hasbun itu khusus Allah saja. Lihat ayatnya. Wa qalu hasbunallahu, gak ada atofnya. Wa qalu hasbunallahu, gak ada atofnya. Begitu yu'ti ada atofnya. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Kalau yu'ti ada atofnya, Allah dan Rasulnya. Adapun hasbun gak ada atofnya. Nah dari sini hasbun hanya Allah saja. Sehingga hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'min, cukuplah bagi kamu Allah. Demikian juga orang-orang yang mengikuti orang mukmin, cukup bagi mereka Allah. Nah ini menjawab perbedaan tafsir surat Al-Anfal. Hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Nah, ini insyaallah yang bisa kita bahas. Jazakumullah khair atas kebersamaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kajian ini menjadikan kita semakin tebal keimanan kita, yang berarti semakin jauh dari sifat-sifatnya orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.